Cita boleh bersama-sama dengan Jemaat Kristen Indonesia Home Church di tempat ini. Saya bersyukur boleh bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Terima kasih banyak untuk Pastor Irwan, Bapak Gembala, atas kesempatan yang telah diberikan bersama juga dengan Ibu Wanda. Terima kasih. Dan saya berdoa biarlah saya di tempat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Saya jauh-jauh datang dari Manado. Ada orang Manado di sini, boleh angkat tangan? Nggak ada. Puji Tuhan. Jadi saya asli Manado, nama saya Pastor Timothy Pangau. Asli Manado 100% Tulen, Manado. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti di khotbah ada keluar logat Manado, mohon dimaafkan, ya kan? Tapi saya berkuliah di Jakarta 4 tahun, 2012 saya selesai, kemudian saya kembali ke kota Manado untuk melayani Tuhan di sana, dan sampai saat ini saya menjadi bagian dalam pelayanan JKI His Grace Church di Sulawesi Utara. Pastor Irwan, Bapak Gembala Saudara, tahun lalu datang ke Manado dan boleh bersama-sama melayani dengan kami di kota Manado. Saya percaya bahwa kita semua hari ini terima berkat dari Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur, seperti di doa tadi saya katakan bahwa bukan cuma JKI Home yang merayakan hari ini, tapi bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita mengenang, kita memperingati satu karya terbesar yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita peringati kalau di Indonesia sebagai Hari Raya Jumat Agung. Dan tema yang diberikan oleh Pastor Irwan kepada saya adalah janji Tuhan tentang pengampunan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah inti dari Jumat Agung. Itulah inti kita merayakan, kita memperingati hari Jumat Agung ini. Karena di hari Jumat Agung inilah kita merenungkan bahwa Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Amin. Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dasarnya bukan karena Bapa di sorga tidak ada kerjaan di sorga kemudian Dia jadi manusia, tetapi dasarnya karena apa? Kasih. Karena kasih, maka Dia berikan kepada kita pengampunan. Saudara, makanya saya berdoa lewat hari Jumat Agung ini, saudara jangan lagi menjadi orang Kristen yang ketika Jumat Agung datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan terima kasih untuk karyamu. Kalau saudara setiap tahun merayakan Jumat Agung hanya stop sampai di situ, saudara nggak akan terima apa-apa. Pak, Bapak usia berapa? 60 ada? 63. Dari lahir Kristen, Pak? Ya. Kira-kira sudah berapa tahun Kristen? Dari tahun 90. Berarti sekitar 31 tahun. 31 tahun Bapak mengenal Tuhan. Berarti sudah kurang lebih 31 tahun Bapak merayakan Jumat Agung. Sama Pak, saya juga 31 tahun. Saya usia kelahiran 90. Artinya saya sudah 31 tahun merayakan Jumat Agung. Tetapi kalau misalnya seandainya sepanjang 31 tahun itu saya hadir ke gereja, ikut perjamuan kudus, ketika Jumat Agung, kemudian setelah Jumat Agung, hidup kita kembali seperti tidak ada Jumat Agung. Kita dosa lagi. Kita keluar dari rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Sorry, tidak ada faedahnya, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Makanya hari Jumat Agung ini kita peringati. Kita renungkan bersama. Saudara, kalau di Manado, kan Manado itu terkenal dengan kota 1001 gereja. Kalau yang sudah pernah ke Manado pasti tahu. Itu baru keluar dari bandara, kiri kanan sudah gereja. Baru keluar bandara, kiri gereja, kanan gereja. Ada satu perumahan, di situ ada 4 gereja di sana. Tapi mirisnya Bapak Ibu Saudara, sorry, mirisnya Manado dengan tingkat kekristenan yang banyak, presentasi kekristenan orang Kristen yang banyak,
gereja yang banyak, tapi tingkat kriminalnya juga tinggi. Saudara, tingkat kriminalnya juga tinggi. Tingkat perceraiannya tinggi. Saudara, apa yang terjadi? Kalau Jumat Agung seperti ini, Bapak Ibu Saudara, itu gereja rame. Susah dapat parkir. Makanya di Manado itu ada istilah burung tahun. Kalau orang Manado bilang burung tahun, burung tahunan. Jadi cuma datang ke gereja hanya pada saat hari-hari raya. Saudara. Makanya di Jumat Agung ini, mari kita sama-sama merenungkan. Seharusnya setiap kali kita memperingati Jumat Agung, hidup kita mengalami perubahan. Amin. 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 Jangan sampai, saudara pasti pernah mendengar bahasa ini. Jangan sampai kita seakan-akan menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Saudara. Jadi seharusnya Jumat Agung menjadi momen di mana saya harus berubah. Katakan bersama saya harus berubah. Saya harus berubah. House of Metanoia. Ada perubahan di sana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari buka kitab kita. Yohanes pada pasal 19. Injil Yohanes pada pasal 19, kita baca ayat 28 sampai ayat 30. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-19 ayat 28, 29 dan 30. Karena hanya 3 ayat, mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. Yohanes pasal 19 ayat 28, 29 dan 30. Judul perikopnya di sana adalah Yesus mati. Sudah siap? Amin. 1, 2, ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Katakan bersama saya, sudah selesai. Perkataan ini memiliki makna yang luar biasa. Perkataan sudah selesai ini memiliki makna yang begitu dalam, Bapak Ibu Saudara. Yesus menyelesaikan semuanya. Dia menyelesaikan segala kutuk. Dia menyelesaikan semua dosa. Makanya tadi saya bilang, Bapa bukannya tidak ada kerjaan di sorga, kemudian dia datang ke dunia. Dia mengambil rupa seorang manusia. Tetapi dasarnya adalah apa? Kasihlah yang menyelesaikan semuanya. Itulah janji pengampunannya. Bahwa Anda dan saya, lewat apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, Anda dan saya, kita dilayakkan. Katakan bersama saya, dilayakkan. Tadinya saudara, kita ini orang-orang yang tidak layak. Karena apa yang Adam dan Hawa berbuat di Taman Eden, saudara dan saya hidup di dalam dosa. Roma 3 ayat 23, tidak usah dibuka. Dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa. Hanya karena Adam dan Hawa, semua orang, Alkitab katakan, telah berbuat dosa. Dan dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Awal penciptaan manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Diberikan kuasa, dihembuskan nafas. Itu privilege kita sebagai manusia awalnya. Tetapi karena apa yang Adam dan Hawa perbuat, apa yang menjadi privilege kita, apa yang menjadi keistimewaan kita itu hilang. Dosa membuat kita terputus hubungan dengan Bapa di sorga.
Dan pada akhirnya Alkitab katakan, hilang kemuliaan Allah. Privilege yang tadinya kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, hilang. Kenapa? Karena dosa. Tapi puji Tuhan, katakan bersama saya, puji Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang menciptakan kita, Dia tidak ingin ciptaannya hancur berantakan. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak ingin apa yang sudah Dia ciptakan dengan sempurna, segambar serupa dengan Dia, dihembuskan nafasnya. Dia nggak ingin rusak. Sekarang kan banyak barang elektronik, smartphone misalnya. Kenapa ada banyak toko-toko garansi? Karena yang punya merek tidak mau ciptaannya rusak. Bahkan di surga tidak mau ciptaannya rusak begitu saja karena dosa. Makanya tadi, karena begitu besar kasihnya, Dia kembalikan esensi Anda dan saya diciptakan. Dia kembalikan. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus. Puncaknya ketika Dia berkata, sudah selesai. Ketika Dia berkata, sudah selesai, Dia serahkan nyawanya, Bapa, ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku. Tadinya kita hilang kemuliaan Allah. Tadinya kita tidak layak menghampiri tahtanya. Tapi lewat perkataan sudah selesai, janji pengampunan kita terima. Amin. Janji pengampunannya kita terima. 1 Petrus pada pasalnya yang pertama, ayat 18. 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayat 18. Dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia. Akibat dosa, hidup Anda dan saya sia-sia. Kemuliaan Allah hilang, hidup kita jadi sia-sia. Kalau dalam bahasa aslinya, cara hidup yang sia-sia itu hidup yang tidak produktif. Kalau di dalam Amplified Bible ditulis spirituality unproductive, hidup rohani yang tidak produktif. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat hidup kita tidak produktif. Tujuan kekristenan apa? Menghasilkan buah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah kalau kita sendiri hidupnya tidak produktif? Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tadinya hidup kita karena dosa, hidup kita sia-sia. Hidup kita tidak ada gunanya lagi. Hidup kita unproduktif. Hidup kita tidak berbuah. Tapi kita telah ditebus. Kita tahu sekarang, kamu telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dari cara hidup yang tidak ada gunanya lagi. Yang tidak berbuah. Tapi sekarang Anda dan saya lewat apa yang Yesus katakan di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai. Hidup kita diubahkan. Dari yang tadinya hidup sia-sia menjadi hidup yang produktif. Hidup yang menghasilkan buah. Makanya tadi saya katakan, jangan sampai kita hanya sekedar ketika ada di ibadah Jumat Agung, kita nonton The Passion of the Christ, kita ikuti perjamuan kudus, kemudian selesai. Kemudian selesai hari Sabtu, Paskah hari Minggu, hari Senin balik lagi ke kebiasaan lama. Maka sudah seharusnya janji pengampunan itu membawa kita kepada perubahan hidup. Saudara, kenapa? Karena darah Yesus. Apa yang sudah Yesus katakan di atas kayu salib, yang Yesus selesaikan di atas kayu salib, mengubahkan hidup kita. Tadinya sia-sia, tidak ada gunanya lagi, unproduktif, tidak berbuah. Tapi karena salib Yesus, kita berubah. Kita diubahkan.
hidup kita menghasilkan buah, hidup kita produktif, hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Saudara, jadi seharusnya Jumat Agung jangan cuma berhenti sampai di sini, harus ada perubahan. Metanoia, perubahan hidup, perubahan cara berpikir. Kalau cara berpikir kita diubahkan, cara memandang kita pun diubahkan. Hati kita diubahkan, cara kita bertindak pun diubahkan. Saudara, itu perubahan hidup. Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bukan cuma sekedar hadir di gereja. Bukan cuma sekedar datang ibadah, shalom, shalom. Setelah ibadah, back to basic. Saudara, saya bertobat dari tahun 2006. Saya mengalami encounter dengan Tuhan itu tahun 2006. Ketika saya masih kelas 3 SMA. Saya mengalami mujizat ketika itu. Mungkin mujizatnya memang sakit sembuh, tapi sakitnya sih sakit ecek-ecek. Tapi bagi yang namanya, sekalipun sakitnya ecek-ecek, tetap mujizat. Amin. Bangga doa Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, saya ikut Tuhan. Dan itulah yang terjadi, Tuhan sembuhkan. Dan lalu saya bertobat SMA kelas 3. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, namanya juga kasih mula-mula, bertobat itu tiap kali ke sekolah bawa Alkitab. Saya masih 16 tahun ketika itu. Saya bagikan firman Tuhan kepada teman-teman saya. Saya dapat julukan waktu itu, saya bukan dipanggil Pak Pendeta. Saya dipanggil waktu itu Pak Ustadz. Kenapa? Karena waktu itu saya memang jenggotnya sudah ada dari SMA. Makanya saya dipanggil Pak Ustadz. Saya hampir dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena saya bawa saya bawa teman saya dan dia adalah anak guru di sekolah saya. Saya hampir dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena saya bawa anak itu untuk dibaptis. Hampir dikeluarkan, sudah kelas 3. Hampir dikeluarkan dari sekolah. Karena sekolah saya itu adalah salah satu sekolah swasta Katolik terbesar di Manado. Dan anak guru lagi yang saya bawa. Saya sampai menghadap kepala sekolah, hampir dikeluarkan. Mujizat Tuhan tidak dikeluarkan. Itu saudara. Saya mulai melayani 2006 itu. Saya sekolah kita 2008 di Jakarta sampai 2012. 2013 saya balik Manado. Tapi saya benar-benar mengalami encounter yang sungguh-sungguh saya diubahkan cara saya berpikir tentang Tuhan. Itu ketika tahun 2018. 2018 kemarin, 4 tahun lalu. Di gereja saya sebelumnya itu fokusnya di mujizat. Jadi sebelum saya di GKI His Grace di Manado, saya dulunya di gereja yang fokusnya pada mujizat. Dan Tuhan ubah cara saya melihat tentang Tuhan itu tahun 2018. Bapak Ibu Saudara, 2016 saya menikah dengan seorang pendoa syafaat di gereja kami di Manado. Sudah di JKI. Dan bagi saya dia adalah jawaban doa. Karena saya sebagai seorang hamba Tuhan sangat membutuhkan pendoa syafaat. 2016 kami menikah bulan Oktober. Januari 2017 kabar sukacita. Istri saya hamil. 2017 anak saya lahir September, sehat. Dia juga ikut ke Jakarta, tapi tidak ikut ke tempat ini. Kenapa? Susah bangun pagi. Mungkin kalau kebaktian sore bisa saya ajak, Pastor. Itu 2017 September. Tahun ini dia mau 5 tahun. Sehat. September 2017. Bulan Maret 2018, tanggal 3, istri saya masuk rumah sakit. Dan 1 bulan kemudian, tanggal 4 April, istri saya meninggal dunia. Pernikahan kami diizinkan Tuhan hanya 1,5 tahun.
Tapi di situ menjadi encounter saya yang luar biasa sama Tuhan. Tuhan ubah cara saya berpikir. Tuhan ubah cara saya memandang tentang siapa Tuhan. Saudara, karena latar belakang dari gereja yang mengedepankan mujizat. Pokoknya waktu itu ketika istri saya sakit, dalam nama Yesus sembuh. Semua pendeta datang doakan. Lewat telepon datang langsung doakan, tapi ternyata tidak sembuh. Tapi ketika tanggal 4 April, ketika dia ada di ruangan ICU, tiba-tiba dia meninggal. Ketika saya selesai suapkan, biasa kalau orang meninggal, biasanya kan meninggal. Ini tiba-tiba kayak seperti tidur. Dia meninggal dalam keadaan demikian, dan yang terucap di mulut saya adalah perkataan dari seorang Imam Eli. Saya langsung bilang, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Imam Eli dapat kabar anaknya mati. Imam Eli tidak bilang sama Samuel, itu bukan suara Tuhan. Tapi Imam Eli cuma bilang, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saya juga di Manado, Bapak Ibu Saudara, sering sekali pimpin kedukaan. Saya selalu khotbah di kedukaan, saya bilang, mujizat terbesar bukan ketika sakit sembuh, tapi ketika seseorang berjumpa dengan Sang Pencipta Tuhan. Ternyata saya langsung ketemu dengan kasus yang seperti saya khotbahkan itu. Saudara, Tuhan ubah cara saya berpikir, bahwa ternyata memang benar, mujizat terbesar bukanlah kesembuhan, tapi ketika kita berjumpa dengan Sang Pencipta kita. Amin. Saudara, itulah metanoia. Kita diubahkan cara berpikir kita. Kita diubahkan cara kita memandang tentang Tuhan. Kalau cara memandang Tuhan tentang Tuhan kita benar, tepat, cara melihat kita benar, tepat, kita menghadapi hidup ini pun pasti tepat, pasti benar, pasti sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Makanya itulah pengorbanan Yesus. Tadinya kita sia-sia, tidak produktif, tapi kuasa darah Yesus itulah, kuasa salib itulah, kita diubahkan. Amin. Kita menghasilkan buah, kita menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Berikan tepuk tangan paling meriah. Karena pengorbanan Yesus itu yang sempurna. Katakan bersama saya, sempurna. Kenapa pengorbanan Yesus itu sempurna? Kenapa pengorbanan Yesus harus sempurna? Tidak bercacat-cacat seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Petrus tadi, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda, yang tak bercacat, yang sempurna. Sederhana. Karena kita adalah ciptaan yang sempurna. Tadi kan saya bilang, Tuhan ciptakan kita sempurna, segambar serupa dengan Dia. Bukan cuma itu, diberi kuasa. Bukan cuma itu, dihembuskan nafas. Kita ciptaan sempurna. Makanya untuk menebus ciptaan yang sempurna, maka penebusannya pun harus sempurna. Sederhana. Apa yang perjanjian lama katakan tentang korban, itu bukanlah gambaran yang sempurna. Masa manusia yang sempurna, kita yang diciptakan sempurna, masa kita ditebus oleh ciptaan yang tidak sempurna? Sederhananya demikian, Bapak Ibu Saudara. Kenapa manusia dikatakan ciptaan yang sempurna? Selain tadi, segambar serupa, diberi kuasa, apalagi? Dihembuskan nafas. Kenapa manusia dikatakan sempurna, beda dengan ciptaan yang lain? Dengan hewan, dengan tumbuhan. Karena manusia punya unsur yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Apa itu? Manusia dianugerahkan pikiran, akal budi. Kemudian yang kedua, manusia diberikan apa?
jiwa. Dan kemudian manusia dianugerahkan apa? Roh. Kenapa dikatakan sempurna? Karena manusia punya 3 unsur ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Beda dengan apa? Binatang dan tumbuhan. Binatang dan tumbuhan punya tubuh, tapi apa? Nggak punya roh, betul nggak? Nggak punya jiwa. Makanya manusia dikatakan ciptaan yang sempurna. Tubuh memiliki akal budi, berjiwa dan roh. Makanya dikatakan sempurna. Ciptaan yang sempurna. Nah, untuk menebus yang sempurna perlu juga yang sempurna. Supaya apa? Adil. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang maha adil? Maka segala sesuatu yang dia kerjakan harus juga berdasarkan dengan keadilan. Makanya dia hadir dalam wujud Yesus, mengambil rupa seorang hamba. Filipi 3, menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya karya terbesar itu sempurna. Karena yang ditebus ciptaan yang sempurna. Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, karya penebusan Yesus itu, Yesus menebus kita, memang sangat-sangat memenuhi 3 unsur tadi. Tubuh, jiwa, dan roh. Yang pertama tubuh. Kalau soal tubuh kita tahulah, gambarannya sangat jelas. Gambaran penebusan Yesus dalam hal unsur tubuh itu sangat jelas. Sebenarnya kitab Yesaya katakan apa? Semaraknya pun tidak tampak. Kita mengira ia dipukul, kena tulah, dipukul ditindas Allah. Gambaran film Passion of the Christ cukup untuk menggambarkan. Sekalipun kejadian sebenarnya lebih dari itu. Dia rela tubuhnya dihancurkan. Dari sejak awal di Taman Getsemani sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Dia melewati jalan Via Dolorosa. Dia melewati jalan salib itu. Tubuhnya benar-benar hancur. Itulah penebusannya dalam hal tubuh. Tujuan untuk apa? Supaya Anda dan saya mengalami, menikmati yang namanya kesembuhan. Di pilur Yesus kita dipulihkan, kita disembuhkan. Amin. Tubuhnya hancur supaya tubuh kita mengalami kesegaran yang baru dengan Tuhan. Tubuhnya hancur untuk menebus tubuh Anda dan saya yang fana. Kemudian Yesus juga ternyata menebus jiwa. Karena selama ini yang kita tahu hanya sekedar tubuhnya hancur. Makanya kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan? Karena fokusnya hanya itu. Dia lihat nonton film Passion of the Christ, dia baca tentang kesengsaraan Yesus, fokusnya hanya itu, makanya hidupnya gak berubah-berubah. Ada teman saya, Bapak Ibu Saudara, di SMA dulu, dia itu istilahnya paling bandel lah di sekolah. Terus waktu kan booming film Passion of the Christ ditayangkan. Teman saya ini yang bandel, dia nonton film Passion of the Christ, tiba-tiba dia teriak, wih, kenapa? Awas ya, kalau saya ada di situ, saya bunuh itu prajurit-prajurit. Tapi cuma sampai begitu, lihat film kehancuran Yesus tubuhnya, tapi tidak mengalami perubahan. Nah makanya perlu kita belajar, perlu kita renungkan, jangan hanya sekedar kita melihat, sekedar sebatas tubuh yang dikorbankan. Kalau ingat tadi, pengorbanan Yesus sempurna. Yang kedua yang Yesus tebus adalah jiwa. Bagaimana pastor tahu, Bapak Pendeta tahu? Yesus juga menebus jiwa. Sederhananya begini. Saudara ingat ketika Yesus sedang disiksa sebelum dibawa kepada Herodes untuk dihakimi. Apa yang terjadi di sana? Siapa yang menyangkal Yesus ketika itu? Siapa yang menyangkal Yesus? Petrus. Saya tanya sama saudara, Petrus itu siapa?
murid Yesus. Tapi dia menyangkal gurunya sendiri. Petrus bukan tetangga. Petrus bukan orang ring luar. Petrus itu orang ring satu. Kemana-mana Yesus bawa, Yesus percayakan. Bahkan Petrus mengalami mujizat berjalan di atas air sekalipun jatuh juga. Petrus bukan orang biasa. Petrus orang dekat Yesus. Tapi lihat, orang terdekat Yesus justru yang apa? Menyangkal. Ada di sini yang berprofesi sebagai guru? Ada? Tidak ada. Cobalah kita bayangkan. Kalau kita jadi guru, kemudian disangkali oleh murid sendiri, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Sakit hati. Kalau bicara sakit hati, itu bicara apa? Jiwa. Amin? Amin? Siapa yang menjual Yesus? Bukan tetangga. Tapi orang dekat Yesus. Kenapa orang dekat? Karena dia pegang kas, dia bendahara. Ingat loh, Yesus 100% juga manusia. Dan saya percaya Yesus bisa sakit hati. Kenapa? Karena yang jual dia bukan dari kalangan yang lain, tapi dari orang terdekat. Yang menyangkal dia 3 kali bukan dari orang lain, tapi dari kalangan terdekat. Kemanusiaannya Yesus, hatinya Yesus bisa hancur, bisa sakit. Apa pendeta? Tapi kan dia Tuhan. Iya dia Tuhan, tapi dia juga manusia. Ingat di Taman Getsemani, dia takut nggak waktu itu? Dia takut, saking takutnya peluhnya jadi darah, itu manusiawi. Artinya Yesus pun bisa sakit ketika Yudas yang dia percayakan kas, ketika Petrus yang adalah murid terdekat bersama dengan Yohanes Yakobus justru menyangkal Yesus. Sederhananya, jiwa Yesus hancur supaya Anda dan saya jiwanya lega, bebas dari kepahitan, bebas dari sakit hati. Amin. Jiwa kita merdeka. Itu yang Yesus tebus dalam unsur jiwa. Yang terakhir, apa unsur yang ketiga? Roh. Yesus pun secara roh hancur, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan cuma tubuh, bukan cuma jiwa, tapi rohnya Yesus pun kalau kita dalami hancur. Dari mana Pak Pendeta tahu? Saudara ingat ketika dia di atas kayu salib, sebelum dia serahkan nyawanya, apa yang dia katakan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau saudara perhatikan dari 4 kitab Injil, Yesus berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Dia selalu menggunakan kata Bapa. Tapi hanya di atas kayu salib, Yesus panggil Bapanya dengan sebutan Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pribadi Bapa yang adalah kudus tidak bisa bersatu dengan pribadi Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Karena dosa umat manusia. Yesus tidak berdosa, tapi dosa umat manusia ditimpakan pada siapa? Pada Yesus. Dan pada akhirnya Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa umat manusia. Dan pribadi Bapa yang kudus itu tidak bisa satu. Makanya Yesus bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Hubungan Yesus dengan Bapa di sorga ketika itu secara roh putus. Makanya saya bilang, rohnya Yesus pun hancur. Tubuh
jiwa dan roh Yesus hancur. Makanya pengorbanannya disebut pengorbanan yang sempurna. Pengorbanan tubuh bicara kesembuhan, jiwa bicara tentang pemulihan hati, pemulihan jiwa kita. Roh bicara apa? Supaya hubungan kita dengan Bapa di sorga yang tadinya putus akibat dosa, tapi lewat pengorbanan Yesus kita bisa connect kembali dengan Bapa di sorga. Alkitab katakan kita dilayakkan untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Amin. Yesus tadinya panggil Bapa, tapi ketika di atas kayu salib dia panggil Eloi, Eloi. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Bapa di sorga dipulihkan. Makanya ketika Yesus berkata sudah selesai, dia serahkan nyawanya. Yang pertama terjadi apa? Tirai di bait suci terbelah. Kita dilayakkan. Kitab Ibrani katakan penuh keberanian masuk dalam tata anugerahnya. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib sangat sempurna. 3 unsur tadi. Saya berdoa, saudara, kita renungkan sama-sama agar benar-benar Jumat Agung ini bukan cuma sekedar perayaan. Oh, sudah Jumat Agung, waktunya ke gereja. Lihat jadwal, jam 10 perjamuan kudus. Datang. Bahkan ada beberapa gereja putar film Passion of the Christ. Nonton Passion of the Christ, nangis. Tapi setelah itu apa? Dosa jalan lagi. Kan tadi di awal saya bilang, jangan sampai kita seakan-akan menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua. Jadikan momen Jumat Agung ini momen di mana kita merenungkan pengorbanan yang sempurna, sehingga kita beroleh janji pengampunan itu. Pengorbanan Yesus sangat-sangat sempurna. Itulah karya terbesarnya. Dia tebus kita. Bukan cuma sekedar ditarik dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, tapi hidup kita diubahkan dari yang tadinya sia-sia. Hidup kita beroleh kemenangan. Kita jadi berkat, kita bisa menghasilkan buah, sehingga lewat kita banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari renungkan Jumat Agung dengan benar, dengan tepat, sehingga terjadi perubahan hidup dalam kehidupan kita, karena janji pengampunan itu, pengorbanannya yang sempurna telah Dia curahkan dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati